Belum sempat terlihat baik sempurna, baru berusaha. Lalu ajal menjemputnya, wafat dia. Kata Allah, saya terima taubatnya, saya tetapkan surga untuknya. Itu diantara orang yang pernah berzina, pengen taubat, turun rahmat Allah. Setan meresapkan virus terlanjur basah. Udah maksiat, gak mungkin diterima. Ternyata Allah turunkan yang beda. Ingat baik-baik, sepanjang kita manusia, sifat manusia itu tidak akan lepas dari kesalahan. Setiap orang pasti pernah keliru, dan Allah di antara hikmahnya membuka pintu taubat itu untuk memberikan jalan kita kembali kepada arah yang benar. Karena itulah ketika Nabi Adam sebagai sifat manusianya diberi contoh oleh Allah, beliau keliru, maka diberikan jalan kembali dengan kalimat taubat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam alaihissalam menerima tuntunan taubat dari Allah, kalimat-kalimat. Di antara kalimatnya dituangkan nanti di dalam Quran surah ke-7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka kemudian dengan kalimat-kalimat itu dibimbing Nabi Adam untuk kembali kepada Allah, diterima kemudian pengembalian itu, diterima taubatnya, diterima kepasrahannya, dan disebut bagian orang-orang yang soleh dengan dijamin surganya. Itu langkah yang harus kita ikuti. Adapun yang mengajak kepada hal-hal yang tidak ada ranah kembali kepada Allah, sibuk dalam maksiat, terjerembab di dalamnya, kemudian ada dorongan-dorongan dalam diri kita untuk tidak kembali kepada Allah, dihambat kita untuk kembali. Itu perbuatan setan. Karena fitrah setan itu tidak mengenal taubat. Setan itu makhluk salah yang tidak kenal benar. Karena itu ketika diberikan kesempatan oleh Allah untuk taubat, dia memilih bahkan untuk mengingkarinya, bahkan sombong. Allah kasih kesempatan dia taubat. Ya, dengan wujud pertanyaan di Quran surah ke-7 ayat 12. Ya, kata Allah, "Ma mana'aka alla tasjud idh amartuk?" Kenapa kamu enggak mau sujud saat aku perintahkan? Yang penting itu bukan sujudnya, tapi perintah saya, kata Allah. Kalau kamu enggak sujud pun kalau saya perintahkan, itu perintah saya. Semua hamba enggak sujud tidak akan mengurangi kekuasaan saya. Ini perintah, bukan karena sujudnya. Apa jawabannya? Bukan mengevaluasi diri. Kata setan, ana khairum minhu. Ya, saya lebih baik daripada dia, daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Tidak level. Yang tinggi harus hormat kepada yang lebih rendah. Nah, jadi perbedaan manusia dengan setan itu, kalau manusia pernah salah, maka dia bertobat. Kalau setan itu selalu salah, nggak mau tobat. Jadi kalau Anda pernah melakukan maksiat, entah ada yang membunuh, ada contoh. Bahkan pernah ada yang membunuh 100 orang. Kemudian dia bertobat, diterima taubatnya dan dijamin surga. Bahkan turun isyarat di Quran surah ke-4 ayat 100 itu. Ya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasul, thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang pengen berubah, lebih baik lagi, ingin dekat dengan Allah, ingin kembali pada tuntunan Rasulullah, bahkan di pertengahan dia mau berubahnya, belum sempat terlihat baik sempurna, baru berusaha. Lalu ajal menjemputnya, wafat dia. Kata Allah, saya terima taubatnya, saya tetapkan surga untuknya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Itu tawaran dari Allah. Perniagaan yang sangat luar biasa. Kalau ada orang yang pernah membegal misalnya, sudah ada contoh. Ada Jundub bin Junadah bahkan. Ya, yang kemudian memilih bertaubat, kembali kepada Allah, dan dia berdakwah dengan taubatnya sampai mengajak sekampung di kota Ghifar masuk Islam. Dan diabadikan untuk mengenang dengan nama tempat kotanya, Al-Ghifari. Dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Itu berasal dari kota Begal. Kenapa disebutkan kalimat Al-Ghifari? Ya, untuk memberi pesan pada orang setelahnya. Saya dulu pembegal, sekampung saya begal semua. Cuman Allah kasih kesempatan saya taubat, saya ajak sekampung taubat, mereka taubat. Terus kamu pembegal sekarang dan tidak mau bertobat, kamu siapa gitu? Jadi kalau orang dulu saja yang disebut jahiliyah mau tobat, kenapa Anda yang keluar dari jahiliyah nggak mau tobat? Kalau ada orang pernah berzina, ada contohnya. Bahkan turun ayat Quran surah 39 ayat 53. Itu diantara orang yang pernah berzina pengen tobat, turun rahmat Allah. Karena dia merasa susah nih diampuni nih. Setan meresapkan virus terlanjur basah. Udah maksiat gak mungkin diterima. Ternyata Allah turunkan yang beda. Rahmat Allah lebih luas dibandingkan dengan murkanya. Turun ayat. Kata Allah, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan Muhammad pada hamba-hambaku. Masih di aku hamba, teman-teman. Masih di aku tuh. Dan kalimatnya disamakan dengan hamba yang soleh. Disebut dengan ibad. Bukankah Allah ketika menyebut hamba yang soleh dengan kalimat ibad?
Silahkan lihat Quran surah ke-25 di ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Hamba soleh disebut dengan ibad juga. Ketika ada orang bermaksiat ingin berubah taat dan bertobat disebut ibad juga. Makanya saya sering ungkapkan kalimat Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Itu kalimat indah gitu. Dan itu kalimat cintanya turun di akhir ayat 222 Quran surah kedua ayat 222. Di ujung ayatnya Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang mau tobat. Tawwabin itu yang merasa salah, berulang kali salah, dia terus tobat, perbaiki lagi. Karena memang setiap hari ini bagian tubuh kita ini tidak lepas dari salah. Mata kita dalam sehari berapa kali melihat yang salah. Lisan berapa kali berkata yang tidak tepat. Mungkin mata tidak salah, lisan tidak keliru, tapi pikiran kita kadang berdosa. Berapa kali hari ini pikiran kita berpikiran yang tidak baik bagi orang lain? Silahkan dicek. Karena itu teman-teman sekalian, maka siapa yang pernah mabuk, ayo tobat. Siapa yang pernah berzina, ayo tobat. Siapa yang pernah membunuh, ayo tobat. Dan Allah memberi kesempatan luas untuk membentangkan surga bagi mereka. Dan sudah banyak contoh, termasuk periwayat-periwayat hadis Nabi SAW yang dulunya punya riwayat yang kelam, tapi mereka berubah, memilih untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Karena itu kalau ada pilihan untuk berbuat baik, kenapa mempertahankan keburukan? Itu poinnya. Dan bisa masuk surga. Karena itu saya seringkali memberikan saran, kalau belajar hadis, jangan langsung membahas isinya. Ini seringkali teman-teman kita ini membahas kematan. Salah memang tidak, cuman sayang ada inspirasi yang tidak bisa digali. Teman-teman membahas hadis innamal a'malu binniyat, langsung ke isinya. Kenapa tidak membahas Umar bin Khattab yang meriwayatkan? Siapa beliau sebelum masuk Islam? Bagaimana perilakunya? Dan bagaimana transformasi kehidupannya pasca masuk Islam? Dan dilihat mesti ada perubahan. Orang yang keras, jauh dari kebaikan, buruk perilakunya, masuk Islam berubah baik. Nah ini antum yang masuk Islam, sudah puluhan tahun Islam, sudah baik apa belum? Jadi kalau orang tadinya buruk masuk Islam jadi baik, berarti parameter keislaman itu harus berubah, seseorang lebih baik daripada sebelumnya. Pandangan lebih baik lagi, lisan lebih baik lagi, ya sampai dengan ke ujung kaki. Jadi kalau ada orang merasa masuk Islam tapi belum memperbaiki keadaan dirinya, pasti ada yang belum sempurna dengan keislamannya. Dan disitulah kita hadir di ta'lim ini untuk memperbaiki diri. Maka demi Allah saya katakan, saya ingin jawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Mari kita belajar sama-sama. Saya pun jangan dikira sebagai hamba yang terbaik, belum tentu. Mungkin di antara antum Allah lihat lebih baik dibandingkan saya. Cuman karena aib saya aja ditutup. Aib antum mungkin sebagian dibuka untuk ditangisi. Karena itu mari kita berlomba, kata Al-Quran, walikulli wijhatun huwa muwalliha. Quran surah kedua ayat 148, paling kanan sebelah atas di mushaf. Fastabiqul khairat. Kata Allah, hei hambaku, setiap kalian pasti punya orientasi yang beda-beda. Ada yang senang-senang tahajud, belum biasa puasa. Ada yang konsisten puasa sunnah, belum biasa tahajud. Ada yang senang menghafal Quran, puasa belum. Nggak apa-apa, kalau memang kekuatannya di situ, maksimalkan. Saya 2 hari lalu saya bermimpi diajarkan oleh satu sosok satu ayat di Quran surah keempat ayat 69. Di situ saya sering terangkan surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu mengatakan, "Hei Adi, ya, hei Adi, kamu pilih di antara ini mana yang kamu bisa tekuni. Kamu amalkan selama hidup kamu, itu saja yang kamu mampu. Tidak harus semua kamu kerjakan." Di situ kan jelas kalimatnya, "Wa may yuti'illaha wa rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang mau taat kepada Allah dan Rasul, ya kami jamin surga. Ditempatkan dengan orang-orang saleh, ada kalangan nabi, ada syuhada, ada siddiqin, ada salihin. Silahkan pilih di antara mereka itu. Para nabi nggak mungkin karena sudah lewat masanya. Kamu pengen masuk syuhada, silahkan berjuang. Di majlis ilmu kamu mengajar, bagian dari syuhada. Yang belajar bagian dari syuhada, wafat meninggal syahid antum. Makanya saya sering katakan pada antum, dalam sepekan tuh kalau ada taklim itu, antum tandai itu. Itu bekal akhirat kita. Cari bekal yang baik, dunia kan cukup lah. Sepekan itu 5 hari kan cukup. Apa nggak bisa 2 hari untuk akhirat? Jumat antum siapkan untuk akhirat, siapkan Jumat yang terbaik, Sayyidul Ayyam, lalu pilih salah satu harinya untuk ikut taklim belajar. Dekatkan diri dengan Allah, cari akhirat.
Ya, kalau nggak bisa suddiqin, kalau nggak bisa solihin, paling minimal. Jadi solihin. Ustadz, nama saya sudah solihin, bisa masuk nggak? Ini amalan maksudnya, bukan kaitan dengan nama. Maka saya ingin tekankan sekali lagi, ayo kita berubah dan dawamkan itu. Ya, tolong antum cari surga antum, siapkan dari sekarang sesuai dengan amalan yang mampu kita istiqamah di dalamnya, pelan-pelan. Mulai dengan yang pelan-pelan dulu. Misal kalau pengen tahajud maksimalkan. Iringi dengan yang ringan-ringan, baca Quran, menghafal Quran. Setelah itu mulai dengan puasa. Kalau sudah semua disenangi, nanti akan jadi kebiasaan. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Ya. Karena itu saya pesankan, mari ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat yang datang ini beragam. Ada yang datang, ada yang berdagang, ada yang macam-macam. Saya mohon sekali, semua amalan akan dihisab dengan niatnya. Tolong ketika antum siapkan, ikhlaskan karena Allah, dan sisipkan di antara keikhlasan itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan bismillah. Nanti ada dari bagian itu nanti yang melahirkan pahala. Tercatat sebagai jihad fisabilillah insyaallah. Dan insyaallah dengan ikhlas itu akan mempercepat ilmu itu sampai ke dalam jiwa kita insyaallah. Ya, rahmakallah.